Tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustadz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Merokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Ustadz Riyad Bajri, salah seorang Ustadz Wahabi yang sangat keras ketika menuduh orang lain bid'ah, syirik, dan lain-lain. Kepergok ngodut. Kita bela dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, siapapun Anda, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekarang lagi rame Ustadz Riyad Bajri, salah seorang Ustadz sunnah dari kalangan Wahabi, yang ternyata kebetulan kepergok merokok. Walaupun dia agak kaget ketika terkena kamera itu ya. Ya, Ustadz ini 6 tahun yang lalu yang juga gencar pertama kali membatalkan nasab habaib. Dan Ustadz ini begitu kencang dan nyaringnya menyuruh warga Palestina agar hijrah saja. Dan ketika teriak bid'ah dan teriak syirik terhadap orang muslimin di Indonesia, orang ini juga sangat kencang. Tetapi dalam hal ini saya akan membelanya. Ketika teman-temannya, ustadz-ustadz yang ngaku manhaj salaf semuanya membulinya, bahkan tidak boleh mengambil ilmu darinya karena dia suka musik dan merokok, dibully bahwa tidak layak mengambil ilmu dari dia, dari Ustadz Riyad Bajri ini. Oke. Sebenarnya saya malah husnudzon terhadap beliau. Husnudzon apa? Karena memang musik terus rokok ini memang terjadi khilaf ulama. Terjadi perbedaan ulama ini. Kenapa terjadi perbedaan? Ya karena dalilnya ini dhonni, tidak ada dalil qat'inya. Sebagaimana jargon orang-orang Wahabi sendiri biasanya kan seperti ini. Kalau urusan dunia, maka yang ditanya adalah dalil larangannya. Dalil larangan merokok mana? Oh ini jangan meniparkan dirimu terhadap kerusakan. Itu kan dalil umum, dalil umum. Kalau menggunakan dalil umum, semuanya ya pakai dalil umum. Aswaja ini dalil umum. Anda kan selalu mintanya dalil-dalil yang khusus gitu kan. Baik, mari kita buktikan bahwa ternyata hukum rokok itu memang perkara yang mukhtalaf fi, tidak disepakati tentang keharamannya oleh ulama. Pertama, kita baca kitab Syekh Utsaimin Asy-Syarhul Mumti. Di dalam kitab ini Syekh Utsaimin menjelaskan wa yu'khadhu min hadzal hukmi alladzi aqarrahul fuqaha. Diambil dari hukum ini yang telah ditetapkan oleh para fuqaha rahimahumullah, amna man i'taqada khilla syai'in mukhtalafin fi, bahwasanya orang yang meyakini kehalalan sesuatu yang sesuatu tersebut hukumnya masih diperselisihkan di antara ulama, fa innahu la yulzamu bi hukmi man yara tahrimahu, tidak boleh ditetapkan atau dibebani dengan hukum yang menganggap bahwa pekerjaan itu atau sesuatu itu haram. Contohnya rokok. Rokok ini adalah sesuatu yang muhtalafi.
Tidak boleh kita mengilzamkan, melazimkan, menetapkan, membebankan hukum yang kita yakini itu haram dibebankan pada orang yang meyakini itu halal. Ngerti maksud saya? Contoh, contoh adalah rokok. Kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menjelaskan di sini contohnya rokok. Faddukhon laisa mujma'an ala tahrimihi. Ini loh, Syekh Anda ini yang bicara, yang menjelaskan dalam kitabnya Syarhul Mumti, Syekh Utsaimin, faddukhonu laisa mujma'an ala tahrimihi. Saya ulang lagi ya, silahkan pasang telinga Anda semuanya orang-orang Wahabi. Faddukhonu laisa mujma'an ala tahrimihi. Merokok hukumnya ini tidak sepakat ulama tentang keharamannya. Faminal ulama man khalafa fi. Sebagian ulama menyelisihinya, Pak. Berarti tidak haram. Tidak haram. Berarti tidak sepakat tentang keharaman rokok ini. Syekh Utsaimin tidak mengatakan sepakat. Fa idza ra'aina syakhsan, jika kita melihat orang yashrabud dukhana, orang yang merokok, wa huwa yara annahu halalun, tapi dia punya keyakinan bahwa rokok hukumnya adalah halal. Fa innana la nu'aziru. Kita tidak boleh menakzirnya. Ya, kita tidak boleh menakzirnya. Tapi yang boleh ditaksir itu wa in kana ya'taqidu annahu haramun fa innana nu'aziru. Jika dia punya keyakinan rokok itu haram, kemudian dia merokok, maka itu yang ditakzir, Pak. Orang-orang Wahabi kan punya keyakinan bahwa rokok itu haram. Ketika ada orang Wahabi yang merokok, maka orang Wahabi itu yang merokok, itu yang ditakzir. Ini dalam kitab Syarhul Mumti. Kita pindah ke kitab kedua. Tetap kitabnya Syekh Utsaimin. Yang tadi itu adalah Syarhul Mumti, halaman berapa ini? 67. Sekarang di dalam kitab yang kedua, Pak, Al-Syarhul Aqidah As-Safariniyah. Beliau menulis di sini, idzan labudda an na'lama. Kalau begitu, labudda, harus, tidak boleh tidak, an na'lama, kita harus tahu. Anna hadzal ladzi nunkiruhu angkarahu syar'u. Sesuatu yang kita ingkari ini adalah diingkari juga oleh syariat. Tsumma innana, kemudian, andaikan kita idza ra'aina man yaf'alu mungkaron fi ra'ina. Jika kita melihat seseorang mengerjakan kemungkaran dalam benak kita, dalam keyakinan kita, lakinnahu laisa mungkaron inda ghairina, tapi bukan kemungkaran menurut pendapat selain kita, Pak. Misalnya rokok tadi itu, wa nahnu na'lamu anna hadzal rajul alladzi talabbasa bima narahu muharraman yara annahu halalun. Wa nahnu na'lamu, kita tahu bahwa orang yang mengerjakan perkara yang diharamkan menurut keyakinan kita, tapi kita yakin, kita tahu bahwa orang yang mengerjakan apa yang kita yakini haram ternyata dia punya keyakinan halal. Begitu maksudnya. Fa innahu la yalzamuna an nunkira alaihi madamatil mas'alatu fiha majalun lil ijtihad. Gini maksudnya ya. Jika ada, kita mengetahui ada orang yang mengerjakan kemungkaran, ada orang melakukan keharaman, haram menurut kita. Tapi kita tahu bahwa orang yang mengerjakan keharaman itu punya keyakinan bahwa yang dia kerjakan itu adalah halal. Maka kita tidak boleh mengingkarinya, Pak. Tidak boleh mengingkarinya. Selama ini masih madamatil mas'alatu fiha majalun lil ijtihad. Itu masih dalam ranah ijtihad. Tidak boleh diingkari. Ini Syekh Utsaimin yang berkata. Jadi andaikan Anda menganggap bahwa rokok itu adalah haram, saya menganggap rokok itu halal. Ya tidak boleh mengingkari. Anda silakan. Jika Anda merokok, maka harus ditaksir. Digebukin Anda itu. Tapi kalau saya merokok karena pandangan saya rokok itu halal, tidak usah lah. Sorry. Terus, selanjutnya. Contoh, beliau memberikan contoh. Langsung ke bawah. Wa kadzalika, demikian juga idza ra'aina rajulan yashrabud dukhon. Kalau kita melihat orang yang merokok, wa huwa yara bidalilin syar'in annahu halalun. Tapi kita lihat dia punya dalil loh. Dia mengatakan halal. Fala yajibu an nunkira alaihi ma dumna na'lamu annahu yaqul innahu halalun. Kita tidak boleh mengingkari. Selama kita tahu bahwa dia punya dalil, bahwa dia punya keyakinan bahwa yang ia lakukan merokok itu adalah halal. Kenapa demikian? Li'anna hadza, karena yang seperti ini kata Syekh Utsaimin itu fihi majalul ijtihad. Itu masih dalam ranah ijtihad. Makanya orang-orang Wahabiyah
Kalau masih ranahnya itu ijtihadiyah, nggak usah diingkari lah, nggak usah sok-sokan ente sok paling nyunnah sendiri. Selanjutnya kita buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kitab ini juga biasa dipakai oleh Syekh-Syekh Wahabi di Arab Saudi. Penjelasan Ibnu Abidin, kalau tidak keliru, ini seorang ulama dari madhab Hanafi. Annahu la yajibu taqlidu man afta bihurmati syurbit tuhon. Tidak wajib taklid mengikuti ulama yang berfatwa tentang keharaman merokok. Lianna fatwahum in kanat an ijtihadin fajtihaduhum laitha bithabitin. Andaikan memang fatwa ini berdasarkan dari ijtihad, maka ijtihadnya itu tidak sabit. Kenapa tidak dikatakan sabit? Li'adami tawafuri syurutil ijtihadi. Karena tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad. Kontennya sudah lebih 10 menit, hampir 11 menit ini ya, 11 menitan ini. Silahkan baca sendiri ke bawahnya. Intinya, rokok ini tidak sepakat ulama tentang keharumannya.